Pagi hari ini, saudaraku, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Lukas 24 ayat 6. Sama-sama kita baca ayat ini ya. Lukas 24 ayat 6. Berdiri saudaraku sambil baca ayat ini, oke? Iya, dimohon berdiri baca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ia telah bangkit. Siapa ia itu? Tuhan Yesus atau Kristus. Ya. Nah, saudaraku, kita melihat di sini, kembalikan ke slide. Kebangkitan Tuhan Yesus atau Kristus adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Mengapa? Sebab pada waktu itu ada terlalu banyak saksi yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, melihat sendiri. Begitu banyak saksi, ya. Dan bahkan, saudaraku, lebih dari 500 orang melihat Tuhan Yesus bangkit. Saksi lebih dari 500, tidak mungkin bohong. Ya, ini satu kenyataan, satu fakta. Karena itu sampai sekarang di seluruh dunia tetap berkumandang dengan nyaring, tetap terdengar dengan nyaring, ia sudah bangkit. Haleluya. Sampai sekarang ia sudah bangkit. Puji nama Tuhan, berarti bangkit dan tidak mati lagi. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, saudaraku, pakai kata present tense atau kata sekarang. He is risen. Jelas. Ya, nah karena itu kebangkitan Tuhan Yesus tidak perlu diragukan. Siapa yang masih ragu-ragu, silakan baca firman Tuhan ya. Haleluya. Nah, saudaraku lihat, setelah bangkit, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Selama 40 hari dia keliling, mengunjungi murid-muridnya, menemui orang banyak. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan mereka melakukan sesuatu. Haleluya. Ya, Kristus, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang harus kembali ke surga. Sebab tugasnya sudah selesai. Namun pekerjaannya memberitakan Injil keselamatan, yaitu siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, haleluya, dapat hidup yang kekal. Injil keselamatan, berita Injil keselamatan ini harus disebarluaskan. Tuhan Yesus kembali ke surga, siapa yang harus menyebarluaskan? Sebab itu 40 hari Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Nah, saudaraku, setelah itu barulah dia memberi perintah. Jadi, saudaraku, terkait dengan satu hal yang luar biasa. Apa perintah yang Tuhan Yesus berikan? Tolong ditayangkan Matius 28
ayat 19 sampai 20. Ini tidak terjadi begitu saja, tapi Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk satu tugas yang besar, menyebarluaskan Injil keselamatan, supaya siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena itu perintahnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar, melakukan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat aku, Tuhan Yesus, setelah dikuatkan 40 hari, dipersiapkan, amanat agung keluar. Haleluya. Dan kemudian saudaraku, Tuhan Yesus naik ke surga. Haleluya. Kembali kepada Bapa. Namun saudaraku, Tuhan Yesus mantap menyerahkan tugas menyelamatkan bangsa-bangsa kepada murid-muridnya. Nah, sebab itu saudaraku, kita akan melihat beberapa hal tentang tugas dan kewajiban pengikut Kristus. Ya, jadi saya tidak bicara soal bangkit, yopo dan sebagainya. Tapi efek dari kebangkitan Tuhan Yesus yang kemudian naik ke surga, itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Dan kita akan belajar itu dalam konteks 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Oke? Mari saudaraku, kita lihat yang pertama. Yang pertama, ya saudaraku, kita baca aja ayat-ayatnya. Saya baca dengan cepat supaya tidak membuang waktu. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu tegak berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, sudah kulihat bagian yang pertama, kalau memberitakan Injil, ya terus harus memberitakan Injil, ya, ini tugas. Nah, Injil harus, saudaraku, yang pertama diterima. Nah, kita yang memberitakan Injil harus ini dulu, baru diberitakan supaya orang lain juga menerima. Yang kedua, Injil harus menjadi dasar hidup. Kita yang memberitakan Injil harus menjadikan Injil itu dasar hidup kita. Karena itu tidak main-main. Nah, kalau Injil itu harus menjadi dasar hidup kita, kita yang memberitakan Injil, maka ini pun ditekankan kepada siapa kita memberitakan Injil, supaya Injil firman Tuhan menjadi dasar hidup mereka. Puji nama Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku, kita melihat di sini, kalau kita memberitakan Injil, maka Injil ini harus
kita pegang teguh. Pemberita Injil kalau tidak memegang teguh Injil kayak apa? Bingung malah. Nah, baru diberitakan supaya yang mendengar berita Injil itu juga boleh berpegang teguh kepada Injil, kepada firman Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, Injil itu sebetulnya secara sederhana berarti berita atau kabar baik. Ya, firman Tuhan itu berita kabar baik buat kita, memberi petunjuk arahan apa yang harus kita lakukan, dan apapun yang kita perbuat kalau sesuai dengan firman Tuhan atau Injil pasti membahagiakan kita. Haleluya. Nah, saudaraku, mengapa kita berikan di sini? Karena kalau kita menerima Injil, menjadikan Injil dasar hidup kita, dan ini kita pegang teguh, maka Injil itu menyelamatkan. Namun, saudaraku, kalau sebaliknya ini artinya apa? Tidak diterima, tidak dijadikan dasar hidup, tidak dipegang teguh, maka percaya kita sia-sia, tidak ada gunanya. Kita ngaku percaya, tapi kalau ini tidak dipegang, tidak diterima, tidak dijadikan dasar hidup, tidak dipegang teguh, maka apa yang kita sebut percaya, omong kosong, itu sia-sia. Jadi perhatikan, saudaraku, orang bisa aja omong saya percaya, tapi ini tidak dipegang dalam hidupnya, sia-sia memberitakan ini. Ini yang dikatakan Paulus. Haleluya, haleluya. Ya, Paulus berkata, aku mengingatkan kamu tentang Injil yang aku beritakan. Injil itu menyelamatkan kalau tiga itu. Ya, tapi kalau tidak, percuma kamu ngaku percaya, itu sia-sia dan tidak ada harganya sama sekali. Seperti Ayub. Ya, peristiwa kebangkitan Kristus seharusnya memberikan kita keyakinan yang makin mantap, makin teguh berpegang kepada firman Tuhan, makin menerima kebenaran itu, tidak dipertanyakan lagi, ya, saudaraku, dan menjadikan dasar hidup. Maka keselamatan di dalam hidup kita dijamin, satu kepastian. Sebab itu orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus, tetap beriman kepada Tuhan Yesus, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun yang harus dikatakan adalah aku pasti ada bersama Tuhan Yesus di dalam surga. Ini janji, pegang. Ya, kalau sampai saat terakhir tetap percaya kepada Tuhan Yesus, pasti tempatnya adalah di mana Tuhan Yesus berada, yaitu di dalam surga. Sebab itu, saudaraku, ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada penjahat yang bertobat, di sampingnya disalibkan. Hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Dijamin keselamatannya. Luar biasa. Nah, saudaraku, kemudian yang kedua, saya selalu berkata kepada setiap orang yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan
atau renungan. Saudaraku, mesti belajar firman Tuhan. Nah, karena itu Rasul Paulus menuliskan dalam ayat 3 dan 4 1 Korintus 15, apa isi berita Injil yang harus kita sampaikan. Bukan semau kita, bukan apa yang ada dalam pikiran kita, tetapi ada hal-hal mendasar, haleluya, yang harus kita sampaikan sebagai isi berita Injil. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bacakan aja ayat 34. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji nama Tuhan. Nah, ya sekarang lihat, haleluya, berita Injil yang kita sampaikan, haleluya. Firman Tuhan ini kita baca menekankan apa? Harus ya, ini garis bawah itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan karangan sendiri. Ya, jadi hati-hati kita menyampaikan firman Tuhan, bukan seenak kita sendiri, seenak kita sendiri. Saya banyak membaca, saudaraku, ya, tafsiran dari golongan lain, comot satu ayat terus ditafsir begini, ngawur. Ya, saya baca itu, saya bilang ini berarti nafsir sakarepe dhewe. Kita tidak boleh begitu. Karena kita harus banyak belajar firman Tuhan. Tidak bisa kita ambil satu ayat comot terus ditafsir. Tidak bisa. Banyak ayat-ayat yang sukar. Ambil satu, apa maksudnya? Kenapa kok ditulis begitu? Kenapa? Nah, itu harus kita pelajari. Ayat di atas, ayat di bawah. Kalau masih belum jelas, pasal di atasnya, pasal di bawahnya. Harus. Jadi tidak seenaknya ini. Ditekankan oleh Rasul Paulus. Harus sesuai firman Tuhan. Tidak boleh karangan. Saya kasih tanda petik ya. Ditafsir seenaknya sendiri. Tidak boleh. Ya. Sebab Bapak, kalau kita salah menyampaikan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Hati-hati. Nah, saudaraku ya. Nah, apa? Berita pokok atau dasar yang sangat penting. Haleluya. Saudaraku, yang Paulus sampaikan harus sesuai dengan firman Tuhan. 3 hal yang menjadi dasar pemberitaan kita. Yang pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Berita Injil, berita keselamatan, kabar baik. Kamu itu sudah berdosa. Dan firman Tuhan mengatakan upah dosa itu maut. Siapa yang bisa menebus? Orang berdosa tidak mungkin. Harus orang yang tidak berdosa. Karena itu Bapa rela berikan anaknya, Tuhan Yesus, menjadi manusia, mati di atas kayu salib,
untuk menebus dosa kita. Kristus Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi Dia mati. Hukuman mati ditanggungnya. Yang seharusnya saudara dan saya tanggung, ditanggungnya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya saudaraku, baca berita. Banyak berita sekarang hebat-hebat. Iblis bekerja dahsyat, tapi Tuhan juga bekerja dahsyat. Iblis berusaha menghabiskan orang Kristen, ya, dibunuh semua, dikumpulkan di tanah lapang, ditembaki mati. Tetapi di negara lain jutaan orang bertobat. Saya sudah lihat, iblis tak akan pernah bisa menghabiskan pengikut Kristus. Haleluya. Sebab apa? Orang yang sadar, aku sudah berdosa, aku butuh juru selamat. Yesuslah juru selamat. Dia rela mati karena dosa-dosa kita. Ini isi berita Injil yang pertama. Yang kedua, Kristus telah dikuburkan. Mati. Dikuburkan. Saudaraku, tidak ada mayatnya Kristus disalib, dicolong, digawa melayu, sing dikubur wong liya ngawur. Saudaraku, yang mati harus dikuburkan. Haleluya. Ya, saudaraku, dan ini juga terkait dengan lambang baptisan air. Baptisan air itu menguburkan hidup yang lama, yang penuh dosa. Itu mati, mesti dikubur, dan kemudian bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Ini kenyataan. Jadi mati mesti dikubur. Tidak ada katanya dibawa melayu, itu tidak ada. Dibawa lari itu tidak ada. Kenyataan. Dikuburkan. Yang ketiga, ini berita Injil. Pada hari ketiga, Kristus telah bangkit. Ini penting, saudara. Mati, dikubur, bangkit. Haleluya. Dan ini berarti, saudaraku, haleluya, puji nama Tuhan, maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Demikian juga maut tidak berkuasa atas hidup anak-anak Tuhan. Memang secara manusia kita mati, dikubur, tetapi roh kita naik ke surga. Ya, ada bersama Yesus di dalam surga, dan pada kedatangannya nanti kali yang kedua, di awan-awan permai, kubur-kubur terbuka, dan orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan bangkit dengan tubuh yang mulia, naik ke surga. Luar biasa. Nih, terserah. Haleluya. Kebangkitan Kristus itu luar biasa hebatnya. Karena itu kita tidak perlu ragu-ragu. Haleluya. Dia sudah mati memang betul. Dia memang sudah dikuburkan. Namun dia bangkit kembali. Bahkan firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kristus kalau tidak bangkit, percuma. Kita masih tinggal dalam dosa. Tapi karena dia bangkit, maut dikalahkan.
Haleluya. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus menjamin kita memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Luar biasa. Soal itu jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu sedikit pun. Haleluya. Ya. Dan kalau kita teliti ayat 3 dan 4 ini, Rasul Paulus dia berkata apa? Haleluya. 2 kali. Apa yang aku sampaikan ini sesuai dengan kitab suci. Perhatikan ayat 3, 4, 2 kali dia. Sesuai kitab suci. Bahwa apa yang aku sampaikan, kata Paulus, itu sesuai firman Tuhan. Bukan omonganku sendiri, aku tidak ngalah. Sesuai firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Saudaraku, karena itu, haleluya. Ya, 2 kali Paulus berkata, apa yang aku sampaikan, haleluya, berdasarkan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Tuhan. Juga kita, apa yang kita sampaikan tidak boleh menyimpang dari firman Tuhan, harus cocok dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu hati-hati, jangan sembarangan. Ya, saudaraku, hati-hati. Semua harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, pelayan-pelayan Tuhan dan orang yang dapat tugas untuk menyampaikan renungan firman Tuhan harus belajar firman Tuhan. Ya, kalau tidak mau belajar lalu ya opo. Apa yang mau disampaikan? Belajar. Saudaraku, pada waktu saya mau pensiun, saya ditawari, ya, untuk mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah. Saya tolak. Mengapa? Berat. Jadi dosen itu berat. Mesti punya ilmu pengetahuan lebih dari mahasiswa. Dan saya harus belajar lebih banyak, buka buku lebih banyak. Entek waktuku. Dan bilang terima kasih buat kesempatan dan kehormatan yang diberikan pada saya. Tapi maaf, saya nggak bisa. Saya tolak. Demikian juga sesuatu. Kalau kita dapat tugas menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, harus belajar. Belajar. Haleluya. Saudaraku, harus belajar. Nah, kalau tak mau belajar ya susah. Apa yang mau disampaikan? Ngawur-ngawuran dia. Hati-hati. Ya. Pegang apa yang dikatakan Rasul Paulus. Apa yang aku sampaikan sesuai kitab suci, sesuai firman Tuhan. Aku tidak berani menyimpang. Aku tidak berani rekayasa. Aku tidak berani, kata Paulus, sesuai. Bukan karangan sendiri. Haleluya. Ya, jadi menyampaikan firman Tuhan itu tanggung jawabnya besar. Haleluya. Tanggung jawabnya besar. Tidak sembarangan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan, saudaraku. Bagian yang ketiga, ayat 5 sampai
8. Ayat 5 sampai 8. Meyakinkan orang-orang bahwa kebangkitan Kristus adalah kebenaran. Ini tugas kita sebagai pengikut Kristus, meyakinkan orang-orang bahwa kebangkitan Kristus itu kebenaran. Ayat 5 sampai 8. Bagaimana meyakinkan? Haleluya. Ya, saudaraku. Bagaimana meyakinkan? Karena kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus ada saksi. Meyakinkan orang. Mengapa harus diyakinkan? Mengapa begitu? Perlu diyakinkan. Perlu. Meyakinkannya bagaimana? Ini loh, ono saksi nih. Enggak tak karang. Ada saksi-saksi. Haleluya. Ya, saudaraku. Saya tidak bacakan ayat 5 sampai ayat 8, saudaraku. Tetapi kita lihat ada 6 golongan atau 6 orang. Yang pertama kita melihat Kefas atau Petrus. Disebut pertama karena murid senior, ya. Kefas atau Petrus atau Simon. Yang pertama. Ya, yang kedua, ke-12 murid. Saudaraku, Tuhan Yesus datang dalam satu ruangan, terkunci semua, murid-murid ada di situ. 2 kali dia datang, yang pertama tidak ada Thomas, yang kedua ada Thomas. 12 murid melihat dia. 12. Haleluya. Yang ketiga, lebih dari 500 orang. Baca, cari ayat-ayatnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Haleluya. Yang keempat, Yakobus. Yang kelima, Paulus. Kalau salah ya, 5 ya. Maaf, nomornya salah. Paulus. Ada 5. Saudaraku, tentunya kita bertanya, ya, kok enak ya Tuhan Yesus ya, 40 hari setelah bangkit jalan-jalan, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Loh, gak enak-enak. Dia mempersiapkan murid-muridnya untuk tugas yang akan datang. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, ndak sakarepe dhewe. Saya tunjukkan satu ayat. Kisah 10 ayat 40. Kisah pasal 10 ayat 40. Ini buktinya kalau Yesus menampakkan diri itu tidak sakarepe dhewe. Berarti Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan Ia menampakkan diri. Jelas, saudaraku? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Itu tidak sakarepe dhewe. Tuhan Allah Bapa mengizinkan, direstui. Juga kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan sakarepe dhewe.
semaunya sendiri. Pokoknya aku seneng, aku mau. Jangan. Semua yang akan kita lakukan harus izin Tuhan, berkenan kepada Tuhan, direstui oleh Tuhan. Pegang. Dan kalau Tuhan izinkan, pasti bagus, pasti hasilnya luar biasa. Ya, ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus loh, ya saudaraku. Direstui Bapak, silakan, silakan. Ayo, kita mau tiru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga apa yang kita kerjakan direstui. Artinya membuat Bapak berkenan, membuat Tuhan senang hatinya. Karena kita nurut apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, bagian yang paling penting adalah di dalam penugasan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah ayatnya yang ke-9 sampai 11. Ayat 9 sampai 11. Saya baca, ini terakhir. Karena aku itu Paulus, adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikanugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dan saya lihat ayat 11 ayat 9 sampai 11 berbicara tentang Rasul Paulus yang mengenali, menyadari siapa dirinya. Pengenalan diri yang tepat. Paulus mengenali dirinya sendiri dengan tepat, dengan benar, dengan persis. Tidak tahu, meskipun kasih karunia Allah dalam hidupnya sangat besar, tapi dia kenal siapa dirinya. Nah, sebab kenal siapa dirinya, tahu apa yang harus dilakukannya. Tahu siapa dirinya, mengenal diri dengan tepat, tahu apa yang harus dilakukannya. Ya, artinya apa? Enggak iya, oh, enggak sok. Ya, orang Probolinggo ya bilang ya, metehe. Nah, ya, terus tahu, mengenal siapa dirinya dengan tepat. Karena itu tahu apa yang harus dilakukannya. Haleluya ya. Nah, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Aku bukan yang pertama. Aku justru malah ikut Tuhan Yesus memberitakan Injil sebagai yang terakhir. Sadar dia, bukan orang pertama, tapi justru orang terakhir. Haleluya. Yang ngerti siapa dirinya. Ya saudaraku. Ya, ayo. Kita seringkali merasa
I am the best, number one, nomor satu. Aku nomor satu. Kecap tidak ada yang nomor dua, kecap mesti nomor satu. Hati-hati. Paulus sangat merendahkan diri. Aku bukan yang pertama. Aku bukan yang pertama. Aku dulunya orang jahat. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Dia panggil aku. Aku bukan orang yang pertama. Meskipun aku dipakai oleh Tuhan. Meskipun aku dibawa oleh Tuhan naik ke atas. Mendapatkan penglihatan. Tapi aku bukan yang pertama. Aku menyadari diriku siapa. Paulus. Setiap kali Paulus flashback melihat ke belakang, dia lihat hidupnya yang jahat, hidupnya yang kejam. Dia tangkapin pengikut-pengikut Kristus, masukin penjara. Dia pergi dengan surat kuasa untuk menangkap. Tapi dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan anugerahnya yang luar biasa kepada dia. Baca kisah pertobatan Saulus, ya, yang kemudian kita kenal dengan nama Paulus. Paulus itu pun namanya, kalau tidak salah, artinya adalah kecil. Paulus itu artinya namanya kecil. Aku kecil memang. Aku kecil. Aku bukan apa. Seringkali kita merasa aku orang hebat. Aku orang hebat. Berkali-kali saya memberi kesaksian. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan berkata, aku tidak pernah doa. Ya ampun. Dia mengandalkan kepintaran otaknya. Memang orang pintar. Memang orang pintar. Tetapi andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kayak Paulus. Baca ayat. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa besarnya buat dia. Tapi lihat, aku bukan yang pertama. Aku bukan yang paling top, paling hebat. Bukan. Haleluya. Justru yang kedua, Paulus berkata, aku malah yang paling hina. Aku malah yang paling hina. Paling tidak bisa dibanggakan. Kalau rasul-rasul yang lain latar belakangnya banyak yang nelayan, menangkap ikan. Tapi aku paling hina. Latar belakangku adalah penganiaya jemaat Tuhan. Aku paling bobrok. Aku paling hina. Saudara kuliah, sadar Paulus siapa dia. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, dia tidak bisa jadi seperti apa yang ada sekarang. Lihat saudaraku, jelas faktor rendah. Faktor rendah hati. Ayo, saudara dan saya, jadilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu sungguh diberkati oleh Tuhan. Allah melawan orang yang sombong, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hatinya. Sebab itu firman Tuhan yang kita baca tadi ngomong apa? Anugerah Allah limpah dalam hidup Paulus. Karena dia sangat rendah hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu Paulus. Ya, jadilah seperti dia. Kewajiban pengikut Kristus adalah tahu siapa dirinya, mengenal dirinya dengan tepat. Yang ketiga, tahu memanfaatkan kasih karunia Allah. Aku tidak mau kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepadaku menjadi sia-sia.
Tapi kata Paulus, tahu memanfaatkan, bisa memanfaatkan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku, kita dapat anugerah Tuhan macam-macam. Itu yang kita kenal dengan istilah talenta. Kita dapat talenta dari Tuhan macam-macam. Pakai talenta itu, manfaatkan, jangan disia-siakan. Dan saudaraku, ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang orang yang terima 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Ya, jangan jadi seperti orang yang terima 1 talenta. Talentanya dikubur, tidak dipakai. Itu artinya disia-siakan. Paulus tak pernah menyia-nyiakan, tahu memanfaatkan kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Dia pakai dengan sebaik-baiknya. Inilah orang yang tahu menggunakan kesempatan dan melihat ada kesempatan. Dan saudara melihat ada kesempatan. Perhatikan saudaraku, masih ingat ilustrasi yang dulu pernah saya sampaikan tentang 2 orang salesman. Ya, 2 orang salesman itu apa ya? Ya salesman ya, tahu ya. Orang yang diutus perusahaan pergi ke satu tempat untuk promosi. Itu kira-kira begitu. Nah, mereka dari Amerika dikirim ke satu kota di Afrika. 2 orang. Mereka sampai di kota itu dan mereka melihat penduduknya. Ayo kamu lihat kemungkinan apa di kota itu bisa bangun pabrik sepatu, ya, atau kirim sepatu dari sana untuk dijual di situ. Ya saudara. Yang pertama dia lihat, kalau nggak saya nganggur sepatu, rakyatnya nggak ada yang pakai sepatu. Langsung dia tulis, percuma Pak, di sini tidak ada yang pakai sepatu. Tapi yang kedua, wih, sini, langsung dia tulis, cepat Pak kirim sepatu atau bikin pabrik di sini. Mereka semua tidak pakai sepatu. Ada kesempatan untuk promosi sehingga mereka pakai sepatu. Nah, lihat saudaraku. Ya ini loh, kita mesti seperti yang kedua. Haleluya. Kesempatan itu Tuhan buka sama. Tapi satu berhasil, satu gagal. Mengapa? Sebab yang satu memakai kesempatan, yang kedua menyia-nyiakan kesempatan. Sayang. Aduh, tenan. Nah itu. Sayang. Ya, Paulus lain. Manfaatkan. Ayo, pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan kalau tidak dipakai akan hilang dan tidak akan kembali. Yang keempat, tugas pengikut Kristus, kewajiban pengikut Kristus. Kenal dirinya sendiri, tahu apa yang harus dilakukan. Ini ngerti. Dan kemudian yang keempat, kerja keras. Memanfaatkan kasih karunia Allah dengan bekerja keras. Luar biasa. Kerja keras. Kerja keras. Bukan kerja biasa. Keras. Dengan segenap tenaga. Memanfaatkan setiap kesempatan. Sebab apa? Waktunya sudah singkat. Waktunya kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah dekat. Haleluya. Ya, jadi tidak ada kesempatan lagi kalau dia sudah datang. Beri aku kesempatan, tidak ada. Sudah diberi kesempatan dari pakai. Sebab itu, mari saudara dan saya kerja keras. Ya,
Melayani Tuhan itu bukan enak-enakan, tetapi dengan kerja keras. Ya, saudaraku, saya ini merasakan kalau saya ikut ibadah dan saya ikut mulai dari awal, dari puji-pujian, saya merasakan ada urapan apa enggak. Kalau ada urapan itu berarti dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Haleluya. Ya, mau pujian hari Minggu pagi baru cari lagu. Ya, betul nggak? Ayo ngaku. Ya, Minggu pagi baru cari lagu. Oh boyon. Dipersiapkan dong. Mulai Kamis boleh lah cari lagu 3 hari sambil berdoa, Tuhan, apa lagu yang harus dinyanyikan? Ya, doa. Saudaraku, pujian dan firman itu sampai dengan makan dan minum. Minum tok gak enak, makan tok juga keseretan. Harus makan dan minum. Itu saling melengkapi. Kalau pujiannya leker enak, ada urapan, firmannya mengalir. Ya, nah karena itu saya mesti kerja keras. Semua harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ulangi, saya pegang kata-kata seorang hamba Tuhan. Persiapan khotbah bisa 10 sampai 20 jam. 10 sampai 20 jam. Ya. Mungkin 1 hari 1 jam ya 10 hari. 1 hari 2 jam ya 10 hari. Kalau 1 hari 1 jam ya 20 hari. Mungkin 10 sampai 20 hari. Persiapan. Disampaikan hanya untuk 1 jam. Jadi kita melihat apa yang dikatakan hamba Tuhan ini benar. Saya pegang. Ya, karena itu ini yang namanya kerja keras. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian yang berikutnya dan yang terakhir, yang kelima, mengajar. Jadi bukan cuma menyampaikan berita, tetapi mengajar. Mengajar itu berarti mengupas firman Tuhan. Dipecah-pecahkan, dijabarkan. Haleluya. Saudaraku, ya, itu mengajar. Tidak boleh hanya cuma disampaikan ayat-ayat, tapi harus mengajar. Ada penjabaran di dalamnya, ada keterangan-keterangan di dalamnya. Firman Tuhan harus dijelaskan, harus diterangkan, harus diajarkan. Loh, kalau firman Tuhan harus diajarkan, lalu saudara dan saya tidak mau belajar, apa yang mau diajarkan? Sederhana, saudara. Simple. Tak sulit. Mau mengajar, belajar dulu. Haleluya. Ya, makanya tadi itu saya katakan saya menolak untuk mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah karena saya harus belajar lebih banyak. Dan buku-buku tentang hiperbarik itu luar biasa. Ya, saya diminta mengajar tentang itu, saya nggak mau. Belajar. Loh, kalau saya belajar kayak gitu terus, kapan saya belajar firman Tuhan? Tidak ada waktu. Nah, karena itu mengajar perlu. Tapi untuk bisa mengajar, saudara dan saya harus belajar. Nggak mau belajar, kok mau mengajar. Ngawur kan? Iya dong. Nah, karena itu ini yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ini loh, aku tahu siapa aku, diriku. Aku kenal. Karena itu aku tahu apa yang harus aku lakukan.
Aku bukan yang pertama. Aku paling hina, rendah. Tahu memanfaatkan kesempatan, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kerja keras, bukan asal-asalan, bukan enak-enakan, santai, bukan. Dan mengajar. Haleluya. Ya, nah inilah pesan Paulus. Dan ini terkait dengan peristiwa pasca kebangkitan Kristus. Setelah bangkit, dia harus kembali ke surga. Tugasnya sudah selesai. Kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela untuk kita. Lalu, siapa yang menyebarluaskan Injil, berita keselamatan? Tugas pengikut Kristus. Ya, apa yang harus dilakukan? Diajarkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Lakukan semua, kerjakan semua. Maka kita sudah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikan segala bangsa murid, baptis, ajar mereka. Haleluya. Ajarkan mereka supaya melakukan. Dan kemudian Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Memang Tuhan Yesus sudah pulang ke surga, tapi dia kirim, utus Roh Kudus. Untuk apa? Mendampingi kita. Bukan cuma mendampingi, berdiam di dalam kita. Haleluya. Karena itu Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam, berarti ada Roh Kudus di dalam hatinya. Juga saudara dan saya. Haleluya. Ya, kita diberi Roh Kudus. Ayo, taruh ke dalam hati. Izinkan dia menguasai hidup kita, menuntun dan membimbing kita, sehingga hidup kita, haleluya, makin berguna bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar lagi dia akan datang. Haleluya. Ya, saya kemarin ngomong sama sepupu saya yang sakit gagal ginjal, dia harus cuci darah 2 kali seminggu. Saya berkata, kawan, gimana kawan? Sehat-sehat, oke. Doa sama Tuhan, sama seperti aku juga doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau menyambut Engkau di awan-awan permai. Haleluya. Ya, saudaraku, doa sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang, kita yang masih hidup ini dirubah. Bukan pakai tubuh kayak begini, tubuh mulia. Naik ke atas, ketemu Tuhan Yesus di awan-awan permai. Tapi jangan lupa, selesaikan dulu tugas kita. Haleluya. Selesaikan dulu tugas kita. Selesai tugas, kita akan terima mahkota. Dan kalau kita setia, bukan cuma mahkota, tetapi tempat di surga dia sediakan. Hidup kekal bersama Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama